البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم لأنه غير عاقل وهو موانع. الصغير عندك زيد الصغير لماذا لا يدخل في الخطاب؟ غير بالغ، صغير غير بالغ. عندك محمد أنت؟ طيب اذكر أحكام تكليفية. كم؟ نعم. اذكر الأحكام الوضعية. ساعدنا. ما تدري؟ الله المستعان. عندك إمام. الأحكام الوضعية ما هي؟ إيش؟ كيف هذا؟ الأحكام الوضعية عندك البيوت لك السخاء والفسد وماذا؟ ومانع والشر. أحكام وضعية. عندك إسماعيل الكفار الكافر. هل الكفار هل مخاطب بأحكام شرعية؟ مخاطبون. الدليل دليل على ذلك أن الكفار مخاطب بالأحكام الشرعية. عبد الرؤوف الدليل صحيح لكن ليس في موضعه. صحيح. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذا هو الدليل يا عبد الرؤوف. يبين أن الكفار مخاطب بالأحكام الشرعية وأنهم مؤدبون بتركهم الصلاة طيب وغيرها من الواجبات. الكفار والكافر إذا عمل عملا إذا فعل واجبا، مثلا الكافر إذا فعل واجبا من الواجبات هل يصح عمله؟ هل صح عمله؟ لا بالعرف صحيح. أنت إبراهيم إيش؟ لماذا هو صحيح؟ لماذا سؤال لماذا؟ لماذا؟ جلاس يا الكافر لأنه كافر، لكن لماذا لا يصح عمله؟ لماذا؟ هذا ما هو الجواب، لكن هناك جواب أساسي. هناك أنت أكرمت الكافر غير مسلم صحيح، الكافر غير مسلم، لكن هذا ما هو جواب. هذا بيت مقاسان
Hah? Syarul wajibat Islam. Hah? Minhul Islam. Astagfirullah. Enggak berani antam. Sahih. Nah, ila min syurut qabil amal mada al-Islam. Al-Islam. طيب نعم. والدليل أين الدليل؟ أدرون أين الدليل؟ ها؟ لا مواد. ده خرج عن الموضوع. أنت عبد الله. صحيح. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. صحيح. طيب نعم. أنت عبد الرحمن أنت ما هي موانع التكليف؟ أي الجهل والنسيان والإكراه. دليل على أن طيب والجهل الجهل دليل على أن الجهل من موانع التكليف. أنت عبد الرحمن إما من القرآن إما من السنة لا بس. أما الجاهل فعله. أيضا هناك الدليل حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة أن رجلا أعطاه مالا وقال عند موته فإذا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح فإن الله قادر يعذبني. يفعل جاهلا شك بقدرة الله لكنه جاهل ليس بكافر. Kisah ma'ruf hadis Abi Sa'id dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajula rasahu lahu malan. Ada orang yang diberi harta banyak. Ngerti harta Muhammad? Apa? Uang. Uang. Peci bukan harta. Harta ada dua. Nuqud, naqdan. Naqdan itu harta yang berupa uang, emas. Enak emas ya. Ada orang diberi harta banyak, ketika tua mau meninggal dunia dia bilang, jika saya mati maka bakarlah aku, minta dibakar. Panas nggak itu? Nah, panas, masya Allah. Orang sudah mati kok dibakar panas? Hah? Masih bisa merasakan, orang mati masih bisa merasakan. Subhanallah, ini menamir lain. Baik, al-muhim dia bilang wasiat ini wasiat, bukan apa? Bukan wasiatnya suruh apa? Suruh memandikan, suruh nyolati, bukan. Wasiatnya jika saya mati fa'ahriquni, bakar saya. Wadruhu firih, kemudian ditebar apa namanya, bakarannya, debu bakarannya itu di angin supaya dibawa kemana-mana. Sebab kalau seperti itu Allah nggak akan mampu untuk menyiksa saya. Gitu. Allah tidak mampu menyiksa saya karena sudah di mana-mana. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan al-bahr dan apa semua dikumpulkan, berkumpul lagi debunya, dihidupkan lagi. Qala ma hamalak ala ma fa'alta qala ma khafatuk
ma khafata. Karena saya takut pada engkau. Nah, ini maksudnya rajul ini enggak kafir. Kemudian diampuni dosanya. Sebab kalau kafir gimana San? Kalau kafir apa? Imam? Hah? Kekal. Dua badannya udah dibakar benar kekal. Kalau kafir berarti tidak diampuni. Kan tadi saya bilang fa ghafarallahu lah. Dan Allah Ta'ala mengampuni apa? Dosanya. Kalau kafir keluar dari Islam, ya musyrik, maka tidak akan diampuni. Nah, orang ini diampuni bahkan. Para ulama istinbat dengan hadis ini bahwa al-jahl tayyib min mawani taklif atau min mawani takfir jahl. Fa'alahu jahlan. Baik. Tapi yang dimaksud di sini al-jahl, ini maksud al-jahl min haits aslul hukum. Kalau al-jahl min haits jahl tentang apa namanya ukubahnya atau madza yataratab alaihi, maka ini tidak mawani. Ya rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Qala wa ma ahlaka? Qala waqatu ala ahli fi nahar Ramadan. Ini tidak dimaafkan. Faqala atuti raqabatan qala la sadi. Qala antasum syahrain mutaqibin qala la sadi. Qala an tud'ima sittina miskinan faqala la. Ingin dimaksud al-jahl min aslil hukum, ini yang terangkat, ya. Tapi kalau al-jahl jahilnya tentang sesuatu yang suatu akibat yang disebut di suatu akibat yang sebab akibat yang dilakukan itu, maka dia tidak gugur. Seperti ada orang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah saya orang sudah binasa, jatuh dalam kebinasaan. Qala wa ma ahlaka? Apa yang membinasakan kamu? Qala waqatu ala imraati fi Ramadan. Orang ini mengatakan dia bergaul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Menggaul istrinya di siang hari bulan Ramadan. Baik. Kemudian apakah kemudian dia digugur? Dia ngerti asal hukum bahwasanya di nahar Ramadan bagi orang puasa la yajuz ityanu ahlihi, ngerti hukum ini, cuma tidak ngerti madza yataratab alaihi. Makanya tetap dia kena istilahnya uqubah, ya, apa namanya, ya kena, bukan kafar, kena apa namanya, kodok gimana. Dia harus yang pertama yaitu membebaskan budak atau raqabah. Ila syahidnya begitu. Jadi maksud jahal yang mawani taklif adalah jahal min asl hukum. Ya, jahal dari asal hukumnya, bukan jahal uqubah. Baik, qala Syekh rahimahullah taala al-'amu. Apa artinya al-'amu? Muhammad? Hah? Umum? Bukan paman? Hah? Bukan paman? Loh, bukan. Isinya ami. Itu gimana? Paman. Hah? Oh, benar. Enggak ada apa? Enggak ada apanya? Enggak ada mad. Oh, hamzah. Baik, jangan sampai sama. Dikira kan biasanya anak-anak ami kan? Umum.
Ini dipanggil apa? Umum. Beda al-am dan al-am. Al-am pembahasan tentang masalah umum. Ada umum, kalau umum lawannya apa ya? Umum, coba Rizkin. Hah? Khusus? Umum lawannya khusus. Umum, sekarang pembahasan tentang masalah umum. Jadi dipelajari kapan itu lafaz memberikan faedah umum, memberikan faedah khusus. Ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan. Nah ini. Ada zahir, ada nas. Itu nanti inilah pembahasan usul. Ta'rifu al-'amu lughatan asy-syamil. Al-'am secara bahasa syamil, asy-syamil. Sesuatu yang mencakup semuanya. Sesuatu yang mencakup semuanya. Wastilahan al-lafdzul mustahriqu li jami' afradihi bila hasrin. Istilahan lafaz yang mencakup semua personnya, semua afrad, ya. Lafaz yang mencakup semua afrad, semua individunya, semua personnya. Bila hasrin, tanpa batasan. Maksudnya bila batasan duf'atan wahidah, artinya spontan. Lafaz itu dengan spontan mencakup semua macam personnya. Aduh, bahaya, jangan begitu. Takut, jangan diulangi lagi. Aduh, bahaya. Kejunggal bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya, harus ditegur. Boleh, jangan begitu lagi, nanti nggak boleh. Kalau ada anak itu langsung diturunkan, jangan dibiarkan, bahaya. Mislu innal abrara la fi na'im, yang menunjukkan umum itu la fi na'im atau la atau fi atau na'imnya. Mana ini menunjukkan umum? Kamu Abdul Ramil nggak punya bukunya? Kamu sudah gede kali ya? Nah itulah, kamu itu kalau punya buku nggak tahu, nggak buku kecil, nggak buku besar, itu nggak tahu ditaruh kemana. Berhentinya di mana? Di warung, taruh di warung. Nah, mana yang menunjukkan umum? Saat innal abrara la fi na'im, di sini hanya yang lafaz, ada inna, ada al-abrar, ada lam taukid, ada fi, ada na'im. Mana yang mana? Na'im, na'im. Tayyib, nah. Yang menunjukkan umum dan na'im. Tayyib, nah. Rasih, anda rasih. Milih, antum punya bukunya? Bisa lihat lafaznya? Yang mana? Al-abrar, dia al-abrar. Zaid, al-abrar, al-abrar. Minta ke Bayu, bantah. Lafi, na'im, lafi, na'im. Ismail, kok senyum? Nggak punya pilihan, sampai nggak punya pilihan. Padahal sudah disuruh pilih, nggak punya pilihan. Berarti belum tahu mana. Terauf, Naim, Umar, Naim. Apa Naim? Umum, Naim umum. Senyap abrar, benar-benar umum. Baik, apa? Anda sini. Lafi, Naim. Ibrahim, abrar, al-abrar. Harus dibiasakan mad dalam mad. Beda mana? Anta Abdullah, al-abrar. Anta siapa? Abdurrahman. Nggak tahu, nggak bisa miring. Nabas, Ubaid, al-abrar.
Entah. Siapa itu Ibrahim? Al-Abrar. Yang benar. Kasah. Lafi Naim. Abdul Ghani. Al-Abrar. Ada Naim, ada Lafi Naim, ada Al-Abrar. Inanya belum. Enggak, milih Ina. Gimana ini? Imam Abdul Ghani Ina. Enggak suruh milih aja. Inna atau apa? Al-Abrar. Abdurrahman. Inna al-Abrar. Inna tambah Inna. Allah. Muhammad. Inna al-Abrar. Baik. Saya belum. Syahidnya dalam ayat ini. Semuanya. Ini yang ada milih semuanya ini. Belum ada milih semuanya. Baik, yang dimaksud di sini adalah al-abrar. Lafaz al-abrar. Allah musta'an. Bukan lafina ini siapa lafina? Apa syahidnya ini bukan al-abrar. Ya? Al-abrar, innal insana, seperti itu. Innal insana lafi khusrin. Seperti innal abrar lafi naim. Maksudnya adalah syahidnya al-abrar bukan lafi naimnya, bukan. Lafaz al-abrar. Maka syaitan. Enggak, nanti itu namanya siho. Apa ini? Siho. Namanya siho. Tapi sekarang membicarakan tentang lafaz. Contoh lafaz. Bukan siho, beda. Baik. Beda antara siho dan antara lafaz. Siyahul umum. Itu termasuk siyahul umum. Baiklah. Sekarang al-umum, al-lughatan itu syamil. Itu lafaz mustaghraq yang mencakup semua macam-macam afrodnya, semua person-personnya, ya. Bila hasrin, maksudnya tanpa ada batasan, duf'ah wahidah, dengan serentak. Dia mencakup. Ketika dikatakan innal abrara lafi naim. Siapa abrar? Semua mencakup semua. Baik, umum sifatnya. Yang disifati dengan al-abrar. Innal abrar. Baiklah. Saun kana kibaran, siharan, rijalan, nisaan, khurran, abdan. Baik. Malikan abdan dan sebagainya. Ini maksudnya lafaz al-abrar, lafaz. Kalau nakirah fi siyaqil isbat memberikan faedah itlaq kemudian. Fa kharaj bi qawlina al-mustaghriq li jami' afradihi, keluar dari ucapan kita al-mustaghriq li jami' afradihi ma la yatanawalu ila wahidan, sesuatu yang tidak mencakup kecuali satu. Kal alam, seperti nama Zaid. Berikan uang ini untuk Zaid. Berarti untuk siapa? Zaid tok? Enggak ada yang lain? Enggak ada. Berarti itu namanya alam. Bukan alam, bukan lain lagi, alam. Al-alam itu sesuatu yang menunjukkan seorang, misalkan nama orang. Berikan ini pada Zaid. Misalnya wukuf di Arafah. Mencakup mana? Masa orang yang di luar Arafah bukan wukuf? Bukan? Nah, yang betul. Anta Muhammad. Cukup di Arafah saja. Wukuf di Arafah. Arafah itu alam. Ismu alam. Kan menunjukkan tempat. Berarti wukuf di Arafah. Iya, wukuf di cuma di apa? Arafah saja. Itu namanya.
Sehingga seperti alam, sesuatu yang tidak mencakup kecuali hanya wahid. Paham? Itu contoh praktek. Ya. Contoh lagi misalnya, berikan ini kepada at-talib. Berikan buku ini kepada para tulab atau para talib. Talib saja mereka. Berikan kepada at-talib. Berikan kepada talibah ilmin. Kamu disuruh berikan kitab ini kepada talib. Kepada siapa berarti? Hah? Yang betul mana? Jadi maksudnya umum gimana maksudnya? Nah, kan tidak menuntut ilmu. Nah, berikan ini kepada talib. Umum apa khusus? Khusus. Siapa? Untuk talib. Nah, yang tidak talib ini nggak dapat. Hah? Begitu. Umum min hayth talib saja. Umum min hayth talib. Jadi maksudnya kalau kamu berikan pada siapa aja, ya udah memenuhi apa? Perintah. Kamu udah kasihkan sebulan. Ya udah selesai. Seperti beda dengan berikan pada Zaid. Kamu perintahkan pada Abdurrahman Amir. Nah. Tapi kan Abdurrahman talib. Nah, salah lagi. Bukan itu karena tadi alam. Nah, baiklah. Ma yatanawalu ila wahidan kal alam. Kemudian wa nakiratu fi syakil itsbat. Keluar dari umum juga nakirah fi syakil itsbat. Kaqalihi ta'ala fatahrir raqabah. Fatahriru raqabah. Li'annaha la tatanawalu jami'al afrad ala wajhi shumul. Wa inma tatanawalu wahidan ghairu muayyan. Fatahriru raqabah. Diana la tanawalu jami'al afrad ala wajhil shumul. Di sini letaknya perbedaan antara mutlak dan antara umum. Ya, agak perbedaannya harus dipahami. Fatahrir raqabah dalam surat Mujadalah, kafarah apa itu Muhammad? Mana? Jihad? Sahih? Ada pula di dalam surat Al-Maidah, fatahrir raqabah, kafarah apa? Antar keraman. Kafaratul yamin. Itu aja langsung ringkas yamin. Seorang bersumpah kelamaan. Kafaratul yamin. Sekarang fatahrir raqabah di sini, fatah raqabah. Ini tidak dikatakan umum. Karena apa? Karena dia la tatanawalu jami'al afrad ala wajhi shumul. Dia tidak mencakup semua afrad ala wajhi shumul. Wa inama tatanawalu wahidan ghairu muayyan. Hanya saja dia mencakup satu, cuman bukan orang tertentu. Yang penting raqabah. Dia mencakup satu saja, fatih raqabah. Yang dibebaskan berapa sih? Hah? Ya betul. Nah, satu, makanya itu. Dia cuman yang dimaksudkan berapa? Satu, cuman raqabah siapa? Ini siapanya aja. Nah, ini orang keliru paham tentang masalah karena ghairu muayyan dianggap umum. Hah? Karena bukan muayyan dianggap apa? Umum. Ini bukan. Makanya di sini adalah sumul badali, mencakup tapi yang sifatnya badan. Itu satu sudah kamu bebaskan bisa menggantikan yang, maksudnya sudah menggantikan yang lain. Tidak harus semua raqabah. Bukan fatih raqabah berarti kamu bebaskan semua. Udah,
kalau dianggap umum berarti fatah raqabah engkau bebaskan semua para budak. Boleh? Nggak bisa kafarah gitu. Siapa yang mampu membebaskan semua para budak? Fatahrir raqabah, paham ini. Ini bukan dikatakan umum, tapi mutlak. Dikatakan apa? Mutlak. Kenapa tidak dikatakan umum? Karena fatahrir raqabah bukan maksudnya bebaskan semua para budak, tapi bebaskan salah satu budak dari yang ada. Paham? Cuman budaknya siapa namanya? Nah, apa Abdurrahman atau Rosi? Ya, ini lumayan. Budak apa? Silakan bebaskan budak. Yang penting pilih salah satu dari budak yang ada. Ini. Sehingga itu bedanya. Beda kalau umum berarti kalau dikatakan umum, fatahrir raqabah dikatakan umum berarti dia adalah harus syamil jamil afrod. Mencakup semua afrodnya. Berarti bebaskan semua para budak. Paham? Makanya di sini bukan termasuk lafaz yang memberikan faedah umum. Karena fatahrir raqabah ini maksudnya adalah bebaskan satu orang budak. Hanya saja satu ini tidak ada ta'yin, tidak ada apa? Penentuan fulannya tidak ada. Paham? Nah, itu maksudnya. Beda dengan ini nanti untuk ini saja, untuk apa selingan saja. Beda dengan fatahrir raqabatin mu'minah. Fatahrir raqabatin mu'minah. Muayyan bisifat, baru bisifat. Muayyan bisifat. Raqabahnya harus mu'minah, raqabah. Raqabah siapa apa raqabah? Bagaimana ini? Udah? Coba kamu cari di kamus. Raqabah leher. Bebaskan leher. Maksudnya leher maksudnya ada budak. Nah. Wa kharaja bi qaulina bila hasrin ma yatanawalu jami' afradihi ma'al hasr kasmal adad mi'ah wa alafan fiha. Dan keluar di ucapan kita bila hasrin tanpa batasan. Itu sesuatu yang mencakup semua afrad bersama batasan. Mencakup semua afrod cuma dibatasi. Kasmal adat seperti nama bilangan 100. Berikan ini kepada 100 orang. Umum atau khusus? Hah? Umum? Umum atau khusus? Khusus? Khusus siapa? Dia mencakup semua 100, semua orang, tapi jumlahnya berapa? Cuman 100, nggak boleh lebih dari 100. Innal abrar lafi na'im, berapa jumlah al-abrar? 100 atau 200? Masya Allah, nggak tahu jumlah. Oh iya, semuanya dikatakan apa? Al-abrar. Itu, paham? Hah? Jadi kalau 1000, kata-kata 1000, ini dikatakan lafaz umum atau bukan umum? Saya nggak nyinggung-nyinggung khusus. Disebut umum atau bukan umum itu? Kenapa? Hah? Disebutnya 1000? Coba. Taib. Saat 1000. Hah? Enggak, saya tanya, umum apa bukan umum? Kenapa? Terbatas gimana? Tapi kan banyak. Banyak 1000. Bukan umum. Sebab ada batasan. Walaupun mencakup orang 1000. Jangan 1000, 1.000.000. Hah? 1.000.000. Banyak? Lafaz umum atau khusus? Lafaz umum bukan umum. Kenapa? Karena hanya mencakup apa? 1.000.000. Padahal 1.000.000 banyak. Iya kan? Nah, sahih. Itu maksudnya. Tapi beda dengan umum. Umum itu mencakup
semuanya tanpa batasan, tanpa dibatasi, tanpa 1.000, 2.000, 1 juta, bukan. Kalau walaupun 1 juta kan banyak, iya banyak, tapi tidak cuman mencakup tapi cuman mencakup masih ada batasannya. Tapi kalau umum nggak terbatas, tidak terbatas. Itu maksudnya. Sehingga umum al-lafzul mustahrik li jami' afrad bila hasrin. Bila hasrin, tanpa ada batasan. Gitu. Artinya makanya umum lafaz dia mencakup semua personnya tanpa adanya batasan. Baik. Paham ini? Umar paham? Hah? Paham? Nah. Yang kita pelajari bab khusus atau mutlak. Apa dari Al-An'am? Umum, sahih, lebih paham. Mawal umum, rezeki indah. Mawal umum, mawal am. Baik, nah berarti antum sudah bisa baca. Besok sudah nggak lihat lagi. Nah, karena bisa dihafal. Al-lafzul mustahrik di jami' afrad bila hasrin, sahih. Nah, sedikit aja. Subhanallah wa bihamdihi.